Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ada seorang suami menulis di secarik kertas, atau dia pegang handphonenya menulis beberapa kata. Lalu kemudian diantarkan kepada istrinya. Isinya adalah kita cerai. Pertanyaannya, menceraikan istri dengan menggunakan media tulisan, apakah jatuh talak? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajak kita semuanya untuk memahami bagaimana para ulama menjabarkan, bagaimana para ulama begitu sangat hati-hati dan teliti dalam mencermati hal ini. Karena memang ulama itu di otak dan di hatinya sudah ada Quran dan hadis. Ulama itu kalau menjawab persoalan tidak hanya menggunakan kecerdasan berpikir, tapi juga merangkai kecerdasan berpikir dengan kecerdasan berzikir. Fikir dan zikir menyatu. Sehingga kemudian setiap fatwa dan jawabannya tidak ada kecuali maslahat. Nah, bagaimana para ulama menjawab tentang pertanyaan hukum menceraikan istri dengan tulisan, apakah jatuh talak atau tidak? Berikut ini. Ada 3 hal yang perlu kita fahami bersama-sama. Ini sekali lagi hasil dari ijtihad yang didorong oleh ikhtiyat. Ijtihad yang didorong oleh ikhtiyat, yaitu kehati-hatian. Di dalam kitab Al-Muhadzab dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, faslun, idza kataba, jika seseorang menulis, tolaqom ra'atahu, perihal menceraikan istrinya, bilafzin shorihin, dengan lafadz yang shorih, kamu tak cerai, atau kita cerai. Walam yanwi, tapi dia tidak ada niatan untuk menceraikannya. Lam yaqa'id talak, maka jatuh talaknya tidak jatuh. Tulisan itu tidak berpengaruh apapun terhadap keabsahan pernikahannya. Kenapa? Karena tanpa didorong oleh niat. Kalau di dalam kitab yang lain disebutkan, walau katabana tikun tolakon, jika ada seseorang menulis tulisan, dia adalah orang yang bisa mengucapkan kata-kata tentang apa? Tentang cerai. Ka'an kataba zaujati talikun. Seperti contoh, dia menulis, istriku sudah tak cerai. Walam yanwi, tapi dia tidak ada niatan untuk menceraikannya. Ya sekedar nulis saja. Falagwun, maka tulisan itu sia-sia. Tulisan itu sia-sia. Maka meskipun shorih kamu tak cerai, tapi kedudukannya seperti kinayah ketika diucapkan langsung bilisan. Dengan lisan. Yang kedua, wa innawa biha at-talaqo. Bagaimana jika dia saat menulis itu didorong oleh niat menceraikan? Wa qala fil ada satu fatwa yang tertulis di dalam kitab Al-Um, huwa talakun wa huwas sahihu, maka jadi dan
jatuhlah talaknya. Jadi dan jatuhlah talaknya. Dan ini yang sahih. Di dalam kitab Hasyiah Qulubi dijelaskan wa innawahu fal azhar wuku'uhu. Jika seseorang menulis tulisan istriku kucerai, dek kamu kucerai, dek kita cerai, dengan dorongan niat dari hati memang ingin menceraikannya, maka jadi dan itu jatuh cerainya, talaknya. Satu tentunya. Bagaimana cara kita mengetahui dia niat atau tidak? Berarti memang si istri harus berinisiatif mengklarifikasi kepada suaminya. Apakah ada niat mencerai atau tidak? Kalau ada niat mencerai, jadi. Kalau tidak ada niat menceraikan, ya sudah. Lalu bagaimana kalau suaminya itu berbohong padahal ada niat tapi bilangnya tidak ada niat? Oh ya sudah, itu tanggungan dia. Yang penting yang al-ibrah yang dianggap adalah lisannya. Ketika dia mengaku tidak ada niatan. Semoga Allah menguatkan kita untuk lebih hati-hati. Allahumma sallimna, semoga ini tidak kita jadikan sebagai media untuk main-main. Karena pernikahan itu suci. Jangan dinodai oleh hal-hal yang sifatnya itu bercanda atau main-main atau apapun itu bentuknya. Kemudian yang ketiga, walau talaffadhan natiku bima katabahu waqa'a bihi talaqu. Permasalahan ketiga bagaimana? Pas nulis dia ngomong atau nulis dulu baru ngomong. Tulisan sudah kubuat seumpama lewat handphonenya, tek 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 tek. Istriku, kamu kucerai. Dan itu diucapkan dengan lisannya. Ada orang yang tahu di sekitarnya. Kamu nulis apa? Ini loh WA istri. Apa isinya? Ya tak cerai dia. Maka jadi talaknya. Niat atau tidak, tapi kalau diucapkan jatuh talaknya. Karena situ ada kekuatan mengucapkan. Baik diucapkan dulu lalu ditulis, atau ditulis dulu atau kemudian diucapkan, atau bareng-bareng. Wahai istriku, hari ini juga kamu kucerai. Maka jatuhlah talak satu untuk istrinya. Maka dalam hal ini kejujuran seorang laki-laki, kejujuran seorang suami amat sangat dibutuhkan. Jangan sampai melakukan hal-hal yang hina dan tercela gara-gara ketidakjujurannya. Maka hati-hati lisan dan tangannya. Kalau kita ingat, ada pernah ya begitu rame viral bahasa sekarang, seorang bupati meng-SMS istri sirinya tak cerai bagaimana? Ya kudunya diklarifikasi memang. Di waktu itu kok begitu rame? Ya karena politik saja. Yang jelas tulisan tidak serta-merta jatuh talak, tapi harus ada klarifikasi. Apakah dia sendiri, si istrinya sendiri langsung, ataukah menyuruh orang, minta tolong orang menjadi penengah untuk menjadi perantara menyampaikannya. Kalau memang ada, monggo. Kalau memang tidak, mudah-mudahan Allah menyelamatkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai dan membangun kekuatan kehati-hatian untuk pernikahan kita. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.